Yo, halo semua, jumpa lagi dengan Kip Tips, sahabat mahasiswa Kip Kuliah. Baik teman-teman, pada video kali ini gitu kan ya, lebih tepatnya kalau di hari ini aku rekam di Jumat Berkah ya gitu teman-teman. Nah, pada video kali ini aku mau membahas yang memang sebetulnya jarang banget ditanyain, tapi sekalinya ditanyain itu bisa dikatakan membingungkan juga nih. Nah, pertanyaannya adalah, Kak, apakah Kip Kuliah aspirasi mendapatkan uang atau biaya hidup ya di mana ya, sini aja lah ya, biaya hidup. Nah, jadi pertanyaannya, Kak, apakah Kip Kuliah aspirasi ya atau Kip Kuliah usulan, Kip Kuliah susulan mendapatkan biaya hidup? Sebelum menuju ke pembahasan, buat teman-teman nih yang mau gabung grup diskusi Kip Kuliah dan bertanya kepada teman-teman yang lebih berpengalaman, tinggal klik link di deskripsi. Nah, buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe. Kenapa? Karena kedepannya kami akan membahas putar Kip Kuliah yang tentunya menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi jika berkenan, monggo di subscribe. Itu. Oke. Sebelum menuju ke pembahasannya gitu kan. Nah, kita bahas dulu nih gitu ya teman-teman, kiranya apa sih Kip Kuliah aspirasi? Mana tahu teman-teman yang mungkin bukan penerima Kip Kuliah aspirasi atau mungkin teman-teman yang penerima Kip Kuliah susulan usulan itu ya, sebenarnya sama saja, belum tahu itu kan apa sih ini gitu ya. Jadi Kip Kuliah aspirasi atau Kip Kuliah susulan atau juga Kip Kuliah usulan sebenarnya sama-sama aja ya teman-teman. Ketiga ini tuh sama. Jadi Kip Kuliah aspirasi, Kip Kuliah susulan atau Kip Kuliah usulan adalah Kip Kuliah yang diberikan secara khusus oleh mungkin pihak ketiga. Oke. Jadi singkatnya, Kip Kuliah aspirasi, Kip Kuliah susulan, dan Kip Kuliah usulan adalah beasiswa Kip Kuliah yang diberikan secara khusus oleh pihak ketiga. Kak, pihak ketiganya itu siapa? Nah, ini banyak teman-teman ya. Nah, biasanya pihak ketiga itu ada DPR ya teman-teman. Jadi ada DPR sebagai pihak ketiga. Nah, sebetulnya banyak banget nih untuk perihal siapa aja sih pihak ketiga. Nah, namun yang paling umum memberikan Kip Kuliah aspirasi, Kip Kuliah susulan, dan Kip Kuliah usulan adalah pihak ketiga atau ya DPR contohnya. Nah, kenapa sih ada Kip Kuliah aspirasi atau Kip Kuliah usulan? Itu karena anggota DPR ini ya teman-teman, anggota DPR ini akan mencalonkan mungkin sebagai anggota DPR atau mungkin sudah menjabat sebagai DPR. Nah, untuk memikat hati teman-teman semua gitu ya, beliau itu ya anggota DPR ini memberikan Kip Kuliah aspirasi kepada teman-teman semua gitu ya melalui pihak kampus gitu. Nah, inilah menjadi alasan kenapa Kip Kuliah aspirasi cenderung adanya di PTS atau perguruan tinggi swasta gitu. Jadi jarang banget, bahkan menurutku teman-teman, adanya Kip Kuliah aspirasi di PTN itu jarang teman-teman. Mungkin dari 10 kampus PTN hanya ada mungkin satu yang ada Kip Kuliah aspirasi. Nah, sisanya itu tidak ada. Namun untuk di PTS, dari 10 kampus ya di PTS, kurang lebih 5-nya itu memiliki Kip Kuliah aspirasi, Kip Kuliah susulan, dan Kip Kuliah usulan seperti itu. Nah, kita langsung menuju ke pembahasan utama atau poin utamanya gitu ya teman-teman, terkait apakah Kip Kuliah aspirasi itu mendapatkan biaya hidup. Sebelum menuju ke pembahasannya ya teman-teman, buat teman-teman itu kan sekiranya yang membutuhkan Canva Pro itu ya atau Canva Education buat kuliah, buat desain dan lain-lain, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal klik fitur membership atau klik gabung ya teman-teman di sini di kado terima kasih atau takdir kopi, maka teman-teman akan mendapatkan Canva Edu sekitar 1 tahun. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah teman-teman, jadi pada kesimpulannya atau pada jawaban singkatnya, Kip Kuliah aspirasi itu dapat ya teman-teman. Jadi Kip Kuliah aspirasi itu mendapatkan biaya hidup gitu. Loh kok Kak, saya malah nggak dapat, hanya mendapatkan
UKT saja atau kuliah gratis. Nah, itu teman-teman berada di skema kedua. Oke. Nah, mohon maaf nih teman-teman, untuk perihal pembahasan skema itu sudah pernah aku bahas, tinggal teman-teman cek aja atau tinggal teman-teman searching aja sih apa skema 1 dan skema kedua. Nah, jadi gitu ya. KIP kuliah aspirasi, KIP kuliah susulan, dan KIP kuliah usulan, meskipun dari pihak ketiga, ya terutama dari DPR, tetap teman-teman yang namanya biaya, yang namanya peraturan, kebijakan, dan lain-lain itu sama dengan KIP kuliah reguler atau KIP kuliah dari Kemdikbud, seperti itu. Nah, yang membedakan hanya teman-teman hanya kalau KIP kuliah reguler itu kan pihak kampus yang mengajukan ya. Nah, namun untuk KIP kuliah aspirasi, KIP kuliah susulan, dan KIP kuliah usulan itu adalah dari pihak ketiga atau bahkan DPR-nya nih yang mengajukan untuk mengadakan KIP kuliah aspirasi guna teman-teman semua itu mendukung anggota DPR ini, seperti itu teman-teman. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang bertanya, Kak, apakah KIP kuliah aspirasi mendapatkan biaya hidup? Jawabannya dapat. Kalau teman-teman dapat skema 1. Ya. Skema 1, mohon maaf ini udah habis videonya. Nah, buat teman-teman yang dapat skema kedua, mohon maaf itu nggak dapat biaya hidup. Teman-teman hanya mendapatkan gratis kuliah selama 8 semester seperti itu. Atau buat teman-teman yang dari D3 itu teman-teman akan gratis sampai 6 semester. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi pada kesimpulannya adalah bahwa KIP kuliah aspirasi, KIP kuliah susulan, dan KIP kuliah usulan itu mendapatkan biaya hidup kalau teman-teman lolos di skema 1. Itu. Nah, buat teman-teman yang sayangnya itu ya disayangkan lolos di skema kedua, itu teman-teman tidak mendapatkan biaya hidup gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian pembahasan mengenai apakah KIP kuliah aspirasi, KIP kuliah susulan, dan KIP kuliah usulan itu mendapatkan biaya hidup atau tidak. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami apa yang aku jelaskan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.